Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Riyadi. Saya merupakan kelompok 5 yang beranggotakan Tania Riyadi, Robin Tua Purba, Rifki Safwan Ajis, dan Katerina Dwi Astuti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi pada mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Bapak Didi Sujadi, SE, MM, MAK. Pada video ini, kami akan membahas berbagai aspek implementasi strategi, mulai dari perspektif manajemen, pengalokasian sumber daya, pengelolaan konflik, penyesuaian struktur organisasi, hingga pentingnya komunikasi dalam mendukung keberhasilan strategi perusahaan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, di slide pertama terdapat pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan arah perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini meliputi penyusunan visi, penetapan tujuan, perancangan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi hasil yang telah dicapai. Menurut Thomson dan Strickland, manajemen strategik dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan mempertahankan daya saingnya. Dan adapun tugas-tugas dalam manajemen strategik. Dalam penerapannya, manajemen strategik memiliki 9 tugas penting, yaitu menetapkan visi perusahaan, menganalisis kondisi internal dan eksternal, memilih alternatif strategi terbaik, menentukan tujuan jangka panjang, menyusun tujuan tahunan, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan strategi, serta mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah dijalankan. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Tua Purba. Saya dari kelas 04 dan 001. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perspektif manajemen dalam implementasi strategi. Implementasi strategi membutuhkan kerjasama antara pembuat strategi dan manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Jika manajer tingkat menengah dan bawah tidak dilibatkan, mereka dapat mengalami kesulitan dalam memahami tujuan strategi sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Keterlibatan seluruh pihak sejak tahap perencanaan akan meningkatkan komitmen dalam merasa memiliki terhadap strategi yang telah disusun. Selanjutnya ada isu-isu utama dalam implementasi strategi. Beberapa isu-isu penting dalam implementasi strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, penyesuaian struktur organisasi, serta restrukturisasi apabila diperlukan. Selain itu, organisasi juga perlu menyesuaikan sistem penghargaan, pengembangan budaya, kerjasama yang mendukung strategi, serta meminimalkan resistensi karyawan terhadap perubahan. Selanjutnya, kebijakan sebagai pendukung strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang membantu organisasi dalam mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kebijakan menjalankan tindakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan adanya kebijakan yang jelas, koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah dan manajer tidak perlu mengambil keputusan yang sama secara berulang. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Pelaksanaan strategi memerlukan pengelolaan sumber daya yang efektif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan teknologi. Kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya dapat menyebabkan strategi yang gagal. Meskipun strategi yang dirancang sebenarnya sudah baik, oleh karena itu pengalokasian sumber daya harus disesuaikan dengan prioritas organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Riki Sofwan Haji. Saya dari kelas 04 SHKM 001. Di sini saya akan melengkapi tugas video presentasi saya. Dan di sini saya juga akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini materi yang saya akan bacakan mengelola konflik dalam organisasi. Konflik merupakan kondisi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan. Konflik sering muncul saat organisasi menetapkan target baru atau melakukan perubahan. Nah, di sini juga ada organisasi dapat mengelola konflik melalui 3 cara, yaitu penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Di sini ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan konflik sepenuhnya, tetapi mengendalikannya agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Perubahan strategi biasanya memerlukan perubahan struktur organisasi agar pelaksanaannya lebih efektif. Beberapa tanda bahwa struktur organisasi tidak lagi efektif antara lain pengambilan keputusan yang lambat, komunikasi yang kurang lancar, birokrasi yang berlebihan, adanya tugas yang tumpang tindih, serta tingginya resistensi terhadap perubahan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional membagi pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Struktur divisional membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pasar tertentu. Struktur SPBU memungkinkan setiap unit bisnis beroperasi seperti perusahaan mandiri, sedangkan struktur matriks menggabungkan pembagian berdasarkan fungsi dan proyek sehingga lebih fleksibel, namun juga lebih kompleks untuk dikelola. Nih, di sini juga saya akan membacakan materi tentang adaptasi strategi terhadap budaya organisasi. Perubahan dalam organisasi sering mendapatkan penolakan dari karyawan. Untuk mengatasinya, organisasi dapat menggunakan strategi memaksa perubahan, memberikan edukasi mengenai pentingnya perubahan, memberikan perubahan atau menjelaskan manfaat perubahan bagi karyawan.
Di sini juga ada pendekatan yang menekankan manfaat bagi individu, biasanya lebih mudah diterima karena mampu meningkatkan komitmen karyawan terhadap perubahan. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrina Dwi Astuti dengan NIM 24101-1291 akan menjelaskan tentang restrukturisasi rekayasa ulang dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur organisasi atau mengurangi jumlah karyawan agar perusahaan menjadi lebih efisien. Rekayasa ulang bertujuan merancang kembali proses kerja sehingga kualitas pelayanan meningkat, biaya menurun, dan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Rekayasa elektronik memanfaatkan teknologi internet untuk mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam implementasi strategi. Bentuk resistensi dapat berupa penolakan, ketidakpedulian, atau kurangnya kerjasama dari karyawan. Organisasi dapat mengatasinya melalui strategi perubahan paksa, strategi edukatif, maupun strategi rasional yang menunjukkan manfaat perubahan bagi semua pihak. Selanjutnya ada di slide berikutnya, yaitu pentingnya komunikasi dalam implementasi. Strategi komunikasi yang baik membantu seluruh anggota organisasi memahami tujuan strategi, mengetahui peran masing-masing, serta meningkatkan koordinasi antar bagian. Manajemen perlu memberikan informasi yang jelas mengenai peluang, ancaman, dan alasan dilakukannya perubahan agar karyawan lebih siap menerima strategi yang baru. Lalu ada kesimpulannya, yaitu keberhasilan implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas strategi yang dirancang, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, menyesuaikan struktur organisasi, mengatasi resistensi terhadap perubahan, serta membangun komunikasi yang efektif. Dengan dukungan seluruh anggota organisasi, strategi yang telah direncanakan dapat dijalankan secara optimal dan membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum